Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zura Alkonaa dari Fakultas Humaniora, Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Sudah 1 tahun lebih, dunia kita dimasalahkan dengan pandemi COVID-19. Banyak upaya yang dilakukan oleh para ahli dan juga masyarakat global untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19, termasuk di negara kita. Di Indonesia, pemerintah menerapkan protokol kesehatan yang biasa disebut dengan gerakan 5M. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang progres 5M dan juga pentingnya vaksinasi. Berbicara dengan 5M, mungkin sudah tidak asing lagi untuk didengar oleh masyarakat, tetapi masih banyak sekali orang yang tidak mau mematuhi protokol kesehatan tersebut. Yang pertama yaitu memakai masker. Pastikan kita selalu memakai masker saat keluar rumah walaupun itu hanya sebentar. Lebih-lebih memakai double masker, yaitu masker medis yang dilapisi lagi dengan masker kain. Setelah 4-5 jam pemakaian, kita harus mengganti masker dengan yang baru. Yang kedua adalah mencuci tangan. Kita harus selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan juga sabun secara berkala. Mencuci tangan harus menggunakan air yang mengalir. Sangat tidak disarankan mencuci tangan menggunakan air yang berada di dalam wadah. Cuci tangan juga tidak boleh asal-asalan. Kita harus mengetahui langkah-langkah yang baik dan benar saat mencuci tangan. Seperti gambar di sana. Jika kita berada di luar dan tidak menemukan air untuk cuci tangan, maka dari itu kita harus selalu sediakan hand sanitizer agar tangan kita tetap bersih dan bebas dari kuman. Nomor 3 yaitu menjaga jarak. Dapat kita ketahui, virus corona ini dapat tertular melalui kontak dekat atau jarak antara 2 meter dengan jangka waktu yang lama, dan juga bisa tertular melalui bersentuhan dengan benda yang sudah terkontaminasi virus corona. Dengan menjaga jarak, kemungkinan kita bersentuhan dengan benda yang sudah terkontaminasi atau dengan orang yang sudah terinfeksi virus corona menjadi berkurang. Nomor 4 yaitu menjauhi kerumunan. Kenapa kita harus menjauhi kerumunan? Karena data dari jutaan orang Indonesia yang pernah diswab, 6-7 orang yang berkerumun, 1 diantaranya sudah terpapar COVID-19 tanpa adanya gejala. Dan dengan berkerumun pun kita tidak bisa menjaga jarak, sehingga kita tidak dapat mempraktekkan 2 dari 5 protokol kesehatan. Dan dapat kita ketahui, semakin banyak kita berinteraksi dengan banyak orang, semakin besar potensi kita untuk tertular COVID-19. Nomor 5 yaitu mengurangi mobilitas. Jika tidak ada kepentingan yang mendesak, sebaiknya kita tetap berada di dalam rumah. Karena dengan teknologi yang sudah canggih ini, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan dari dalam rumah. Selain harus mematuhi protokol kesehatan, pemberian vaksin juga merupakan solusi paling tepat untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Pemberian vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita sendiri, tapi juga bisa menggunakan kembali jika suatu hari kita terpapar penyakit tersebut yang terjadi maka kita tidak pandemi COVID-19, maka kita hanya mengalami gejala ringan saja. Sebaliknya, jika kita tidak melakukan vaksin, maka tubuh kita tidak memiliki kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tersebut yang aslinya bisa dicegah dengan melakukan vaksin. Seperti vaksin pada umumnya, vaksin COVID-19 ini juga berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerima, seperti tangan pegal, mual, meriang. Gejala tersebut sangat wajar terjadi setelah penerimaan vaksin.
Hal tersebut dikarenakan vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi. Vaksin COVID-19 juga dilakukan setelah kepastian dan keampuhannya ada. Selain itu, vaksin COVID-19 juga sudah terbukti aman dan halal. Hal ini telah disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat. Oleh karena itu, jika masih banyak beredar isu atau hoax tentang vaksin yang belum jelas kebenarannya, kita tidak perlu ragu ataupun khawatir untuk melakukan vaksinasi. Bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga untuk melindungi orang-orang sekitar kita yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Perlu kita ketahui, pemberian vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang memiliki sakit berat atau yang sedang terinfeksi virus corona. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga daya tubuh kita, karena dengan imunitas yang kuat, maka kita tidak mudah terserang penyakit dan kebugaran tubuh tetap terjaga. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi secara teratur, terlebih sayur dan buah-buahan, mengkonsumsi vitamin, terlebih vitamin C, dan istirahat yang cukup. Buat yang pengen vaksin tapi bingung gimana caranya, kalau biasanya ada program dari desa gitu kan, kayak langsung dikasih undangan gitu kan ya, terus kalau mau vaksin juga tinggal ngasih undangan itu. Tapi kalau yang ikut dari umum itu biasanya jauh-jauh hari kayak udah disuruh buat daftar dulu gitu, nanti disitu kita dapat konfirmasi mungkin ya, disitu dikasih tahu tempat vaksinasinya di mana, jam berapa gitu. Habis itu nanti disuruh bawa KTP atau apa gitu, nanti disuruh bawa apa-apa gitu, habis itu ke sana divaksin deh gitu. Kalau habis selesai vaksin itu kayak kita jangan keluar rumah dulu, jangan berkerumun dulu, soalnya kan biasanya kalau udah divaksin kan kayak ada gejala-gejala, kayak ada efek samping gitu kayak tadi yang aku jelasin. Jadi kita ngestabilin tubuh kita dulu supaya kalau udah stabil, kalau udah stabil nanti boleh deh aktivitas lagi gitu. Jadi baik itu prokes kesehatan maupun vaksinasi itu sama-sama pentingnya. Kalau udah selesai vaksin pun kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan ada ilmu yang bisa dipetik dari penjelasan tadi. 어색하게 웃어보다 이젠 그런 내가 안쓰러워 아니야 괜찮다